Guys, pernah nggak sih kita cuma mau beli jajanan di warung, tapi totalnya kok makin gigit? Bayangin, bukan cuma cabai, sabun, susu, sampai kuota internet, pelan-pelan ikut naik. Padahal, Liputan 6 nyatat, Kamis 19 Februari 2026, rupiah ada di Rp16.933 per dolar. Udah ngintip 17.000. Waduh, kita kan nggak pegang dolar. Jadi kenapa dompet kita yang ikut kering? Nah, ekonom nyebut efek rambatan ini exchange rate pass-through. Kurs goyang, biaya impor dan bahan baku ikut merembet. Bahkan Gubernur BI Peri Warjiem bilang, tekanan datang dari ketidakpastian global plus permintaan falas korporasi. Masalahnya, yang ketularan duluan itu sering bukan barang mewah, tapi komponen kecil, kemasan, pakan, spare part mesin. Jadi gini, pabrik bayar bahan lebih mahal, distributor atur ulang harga, warung cuma nerusin gelombangnya. Dan sesuai prospek teorinya Daniel Kahneman, kita biasanya lebih nyesek lihat harga naik daripada lega lihat diskon. Nah, di video ini kita bakal bongkar 4 jalur kenapa rupiah mendekati 17.000, bikin rakyat kecil ikut kena. Mulai dari yang kelihatan, barang impor, sampai yang nggak kelihatan, tapi nempel di hampir semua produk. Dan yang paling bikin kaget, ada satu jalur yang sering luput, tapi efeknya paling cepat nyampe ke uang jajan kamu. Kita mulai dari situ. Oke guys, bab 1 dulu ya. Kenapa rupiah bisa melemah, padahal kita kerja, sekolah, belanja, semuanya normal? Nah, pertama, dunia lagi tegang. Kalau pasar global lagi nggak tenang, banyak investor cari tempat yang dianggap aman. Dan tempat aman itu seringnya dolar guys. Jadi bayangin, orang ramai-ramai beli dolar, otomatis rupiah ketarik turun. Waduh, tapi bukan cuma investor luar ya. Kata Gubernur BI Peri Warjio, rupiah tertekan juga karena ketidakpastian global, plus permintaan falas korporasi yang naik. Korporasi itu siapa? Ya perusahaan-perusahaan yang butuh dolar buat impor bahan baku, bayar utang, beli mesin, sampai lisensi teknologi. Terus, dari sisi luar negeri, Liputan 6 bilang pasar juga lagi mantengin data ekonomi AS dan sikap The Fed. Jadi dolar makin pede. Nah, ini penting guys. Kadang rupiah bukan tiba-tiba jelek, tapi dolar lagi super kuat. Efeknya sama, rupiah kelihatan melemah. Bahkan BI sempat bilang rupiah itu kemurahan, alias undervalued. Tapi market tetap bisa ke bawah sentimen, apalagi kalau lagi tegang. Jadi gini, ada konsep trilema Mundell-Fleming. Negara itu nggak bisa sekaligus bikin kurs super stabil, modal bebas keluar masuk, dan kebijakan bunga sepenuhnya bebas. Nah, artinya, BI itu sering harus milih prioritas, nahan gejolak biar nggak liar, sambil jaga ekonomi tetap jalan. Bayangin kayak nyetir motor bebek guys, mau kencang, stabil, irit. Biasanya kita cuma bisa maksimalkan 2. Jadi, kalau rupiah melemah, itu gabungan. Sentimen global, dolar lagi kuat, plus kebutuhan dolar di dalam negeri yang naik. Dan setiap kali kebutuhan dolar naik, ada satu pintu yang kebuka duluan, pintu impor, yang diam-diam nyambung ke banyak harga. Nah, pertanyaannya sekarang guys, begitu pintu impor itu kebuka, barang apa yang paling cepat nyampe ke struk belanja kita? Dan kenapa? Oke guys, kita masuk bab 2, pintu impor. Ini jalur paling cepat bikin kurs kerasa ke harga, karena transaksinya pakai dolar. Bayangin satu barang masuk Indonesia, dia lewat pelabuhan, masuk gudang, baru nyebar ke toko. Setiap langkah ada biaya. Nah, saat rupiah melemah, biaya beli barangnya dalam dolar otomatis lebih mahal kalau dihitung rupiah. Tapi yang sering bikin orang salah paham, yang naik itu bukan cuma barang impor mewah. Barang kecil yang sering kita beli juga banyak yang punya jejak impor. Contoh paling gampang buat pelajar kuliah, gadget. HP, laptop, spare part, begitu kurs naik, stok baru biasanya masuk dengan harga baru. Yang kedua, obat dan bahan kesehatan tertentu. Banyak bahan baku farmasi itu impor, jadi biaya produksi bisa ikut keangkat. Terus makanan olahan, bukan berarti semua bahan impor, tapi kemasan, perisa, sampai bahan pendukungnya bisa aja pakai dolar. Jadi gini guys, kalau produsen biaya naik, ada 3 pilihan pahit. Naikkan harga, kecilkan isi, atau turunkan kualitas. Nah, yang paling licin itu isi berkurang. Kita ngerasa kok cepat habis, padahal harganya sama. Waduh,
Di ekonomi, efek kurs ke harga ini sering disebut exchange rate pass-through. Kurs berubah, harga barang atau biayanya ikut nyusul. Dan efeknya nggak selalu instan. Kadang harga baru naik pas stok lama habis, atau pas kontrak impor diperbarui. Makanya, kalau kurs lagi panas, yang paling cepat kerasa biasanya barang yang cepat mutar, logistik, komponen, dan produk yang sering restock. Nah guys, sampai sini kita baru ngomong barang yang kelihatan impor. Tapi ada level yang lebih diam-diam, bahan baku yang masuk ke hampir semua barang lokal. Dan di bab 3 nanti kita bongkar kenapa rakyat kecil paling duluan kena, padahal mereka bukan importir. Siap? Oke guys, bab 3, kok rakyat kecil paling duluan kena, padahal mereka nggak impor, nggak tukar dolar juga? Jawaban singkatnya, karena pengeluaran rakyat kecil itu nempel di kebutuhan yang paling sering dibeli. Bayangin ya guys, kalau harga naik 1.000, tapi kita beli itu 20 kali sebulan, kerasa banget di akhir. Masalahnya, pendapatan kita nggak naik secepat itu. Gaji, uang saku, atau hasil jualan, biasanya nunggu dulu. Nah, efeknya makin kerasa, karena kebutuhan harian itu nggak bisa ditunda. Makan, sabun, transport, listrik. Khusus pelajar kuliah, yang sering kejepit itu biaya kecil tapi rutin. Kuota, print tugas, transport, makan hemat. Waduh, dan UMKM itu marginnya tipis guys. Sekali bahan naik, mereka harus milih, naikin harga atau ngurangin porsi. Dan ini yang jarang dibahas. Kadang warung bukan cari untung lebih, tapi lagi nyari napas biar nggak tutup. BPS juga pakai data Susenas buat ngelihat pola konsumsi. Pengeluaran itu dibagi makanan dan non-makanan, dan di situ kelihatan kebutuhan harian dominan. Nah guys, ini nyambung sama angle slow. Makin rendah pendapatan, biasanya porsi belanja buat makanan makin besar. Jadi kalau harga kebutuhan naik, pukulannya lebih keras. Makanya, kenaikan kecil di kebutuhan pokok itu kayak pajak diam-diam buat yang duitnya pas-pasan. Terus muncul strategi bertahan, ganti merek yang lebih murah, masak lebih sering, atau ngurangin jajan. Tapi capainya itu nyata. Dan guys, yang bikin makin berat itu bukan cuma harga naik, tapi rasa nggak pasti. Besok naik lagi nggak? Nah guys, bab 4 ini bagian yang suka bikin orang kaget. Rupiah melemah itu nggak semua orang langsung nangis. Ada yang justru diuntungkan. Yang paling gampang, eksportir. Kalau dia jual barang ke luar negeri dibayar dolar, pasti tukar ke rupiah, nominal rupiahnya bisa terasa lebih gede. Tapi, jangan keburu bilang berarti bagus dong. Karena banyak eksportir juga pakai bahan baku impor. Jadi ongkosnya ikut naik, untungnya bisa kepotong. Terus sektor pariwisata juga sering disebut bisa kebantu. Buat turis asing, Indonesia jadi terasa lebih murah. Tapi buat kita, biaya impor di ekonomi tetap bikin harga naik. Nah, yang jarang kepikiran, remitansi. Kalau keluarga kita kerja di luar negeri kirim dolar, pas jadi rupiah, nilainya bisa lebih berasa. Tapi, sekarang yang buntung. Importir jelas, mereka harus bayar dolar lebih mahal. Itu yang tadi kita sebut pintu impor, langsung nyentuh biaya. Yang kedua, bisnis yang punya utang dolar. Jadi gini, cicilannya tetap dolar, tapi kalau dihitung rupiah, rasanya makin berat. Nah guys, sekarang kuncinya, siapa yang menang kalah ini menentukan harga, karena yang kalah itu banyak berada di rantai kebutuhan harian. Dan yang sering bikin orang kecewa, kalau eksportir untung, harusnya harga turun dong. Waduh, kenyataannya nggak segampang itu. Di ekonomi ada yang disebut J-curve effect. Setelah mata uang melemah, awalnya yang kerasa itu impor mahal dulu, baru belakangan manfaat ekspor bisa muncul. Itu pun nggak selalu rapi. Jadi, kalau kamu ngerasa harga naik cepat, itu normal di fase awal sakit tadi. Dan ini yang bikin rakyat kecil paling duluan kerasa. Tapi sisi baiknya ada. Kalau ekspor dan pariwisata membaik, ekonomi bisa ketolong. Cuma pertanyaannya, manfaat itu nyampe ke kita lewat jalan apa? Nah, di bagian klimaks nanti kita bakal jawab apa yang bisa dilakukan BI, pelaku usaha, dan kita biar dampaknya nggak bikin dompet jebol. Tapi sebelum itu, ada satu pertanyaan terakhir guys. Kalau ada yang untung, kenapa harga di warung tetap nempel naik, bahkan saat kurs mulai tenang? Oke guys, kita udah lihat jalurnya. Sekarang klimaksnya. Masalahnya bukan angka 17.000 doang, tapi efek domino yang bikin harga ngikut. Dan di titik ini, biasanya muncul 3 kesalahan besar. Pertama, semua dituduh pedagang serakah.
padahal seringnya rantainya yang mahal. Kedua, panik belanja. Bayangin kita borong duluan, permintaan naik mendadak, ya harga makin gampang ketarik. Ketiga, percaya solusi instan, tunggu aja turun. Padahal kalau biaya sudah naik, harga sering nempel dulu guys. Nah, jawaban intinya gini, kurs bikin biaya naik, lalu orang takut, lalu harga makin cepat ikut. Jadi yang harus ditahan itu bukan cuma kurs tapi kepanikan di sistem. Makanya, dari sisi negara, BI biasanya fokus stabilisasi nilai tukar. Bahkan ada pemberitaan BI menambah intensitas stabilisasi lewat intervensi NDF, spot sampai DNDF. Dan ini bukan sekali dua kali. Di rilis resminya, BI juga pernah jelasin strategi intervensi agresif di spot, DNDF, plus pembelian SBN buat jaga stabilitas pasar. Sekarang level pelaku usaha. Yang pinter itu bukan ngeluh, tapi ngatur resiko. Stoknya diatur, cari pemasok lokal, dan kalau bisa, lindung nilai biar nggak kadat. Terus transparansi itu penting. Kalau biayanya naik, jelasin ke pelanggan. Karena kalau nggak dijelasin, yang muncul cuma curiga. Nah, level kita nih guys, pelajar sampai keluarga. Bikin tameng 3 keranjang. Keranjang wajib, keranjang bisa diganti, keranjang bisa ditunda. Contohnya, kalau ada barang yang jelas impor dan lagi mahal, kita bisa tahan dulu atau cari second hand. Bukan gengsi, tapi strategi. Dan yang paling sering dilupa, jangan cuma lihat 1-2 harga naik, karena inflasi itu kenaikan umum. BI juga jelasin, 1-2 barang naik belum disebut inflasi kalau nggak menyebar. Ini nyambung sama satu hal penting, ekspektasi inflasi. Di paper BIS soal Indonesia, disebut ekspektasi yang makin terjangkar, bikin inflasi lebih stabil. Jadi menjaga harapan publik itu krusial. Jadi kesimpulannya guys, rupiah melemah itu bisa kita hadapi tanpa panik. Tapi ada satu pertanyaan terakhir. Kalau nanti rupiah mulai kuat lagi, kenapa harga sering nggak langsung turun? Nah guys, kita tutup pelan-pelan ya. Intinya, rupiah mendekati 17.000 itu bukan cuma angka. Itu sinyal ada tekanan yang bisa nyampe ke dapur. Kalau tadi kamu sempat kepikiran kok kita ikut kena, sekarang kita udah tahu. Lewat impor, bahan baku, distribusi, sampai ekspektasi. Dan yang paling penting guys, kita nggak perlu jadi ahli ekonomi buat bertahan. Kita cuma perlu ngerti jalurnya. Soalnya, kalau kita paham, kita nggak gampang kejebak panik, nggak gampang termakan hoaks, dan nggak gampang nyalahin pihak yang salah. Kalau kamu pelajar kuliah, coba ingat yang tadi, bikin tameng 3 keranjang biar uang jajan nggak bocor halus. Kalau kamu orang tua atau pegang belanja rumah, fokusnya sederhana, lindungi kebutuhan pokok dulu, baru yang lain menyusul. Dan buat yang punya usaha kecil guys, jujur aja, kalian itu garda depan. Naik turun biaya seringnya kalian yang tahan pertama. Makanya, kalau kamu lihat harga naik, coba tanya dengan baik. Kadang bukan karena mereka mau, tapi karena mereka harus bertahan. Nah, sekarang aku pengen tahu dari kamu, di daerah kamu, barang apa yang paling cepat terasa naik pas rupiah melemah? Tulis di komentar ya guys, nanti aku bisa bikinin versi breakdown khusus, dampak rupiah ke harga yang paling dekat sama hidup kamu. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu, share ke teman kelas atau keluarga, biar kita semua paham tanpa panik. Dan jangan lupa subscribe guys.